suatu kebanggaan memiliki pasangan tuh orang Marnat gitu. Wah, Iya. itu harus gitu. Oke, selamat datang di podcast Gamki Kota Cimahi. Luar biasa, kita baru pertama Gamki Kota Cimahi mengadakan ini. Betul. Iya. Podcast perdana ya. Iya. Perdana. Karena ya sedikit-sedikit tegang juga sih Bang, karena bingung juga. Karena lihat-lihat orang YouTuber tuh banyak cuan dari sini, jadi kita harus mengikuti gitu. Tapi maksudnya cuannya di sini kita peruntukan untuk kegiatan-kegiatan untuk pelayanan-pelayanan lebih baik lagi. Asik. Amin. Luar biasa. Oke, untuk kali ini saya ditemani oleh Abang Dah, rekan saya. Ada siapa Bang? Andre Simangunsong Oke. dari Ketua Bidang Gamki Cimahi. Oke, beliau sekarang sedang mencari apa? Swapnas. Sesuatu. Padahal bukan ke sana, tapi beliau menjawab tidak apa-apa. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ya. Karena memang kita rohani ya, jadi kita emang harus sedikit alim. Kita bahas-bahas hari ini sedikit-sedikit harus yang menginspirasi teman-teman semua. Oke, hari ini kita kedatangan dari Badan Pelayanan kerohanian ya. dari Universitas Kristen Maranatha. Keren. Oke Bang, selamat datang di podcast kita. Terima kasih untuk kesediaannya hadir di sini. Jadi sebenarnya di sini kita untuk mengawali podcast ini kita tuh bukan belajar sih bahasanya ya. Apa namanya? Melihat bahwa pemuda-pemuda saat ini, terutama kami Gamki di Kota Cimahi, kontribusi-kontribusinya dalam suatu kegiatan-kegiatan, partisipasi masyarakatnya kurang lebih masih perlu ditingkatkan. Nah, jadi pada dasarnya di sini kami mau melihat nih kira-kira peran-peran positif negatifnya anak muda ya mahasiswa di Universitas Kristen Maranatha ini seperti apa sih Bang? Iya. Dinamika kehidupan berkampusnya. Berkampus, ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Bisa mungkin sebelumnya perkenalkan Iya. dulu nama dari Abang. Kita Oh, selalu iya. jauh belum. Karena ada istilah tidak kenal maka tak sayang. Oh, tak sayang. Iya, Ya. tak sayang maka tak cinta ya. Iya, Tak cinta maka tak jadian ya. Aduh. Oke, bisa Bang langsung Oke. perkenalkan diri Bang. Iya, perkenalkan nama saya Saud dari Universitas Kristen Maranatha, pastinya dari Badan Pelayanan Kerohanian. Terima kasih untuk Winston dan juga Bang Andre yang udah mengundang saya ke sini ya. Mantap. Podcast pertama di Gamki Kota ya, Cimahi, luar oke. biasa, Gamki Kota Cimahi. Oke, for your information, Ya. Abang ini senior saya di Maranatha. Di Beliau pun sempat masih menjabat sebagai ketua alumni ya? Masih. Ketua sampai alumni sekarang. Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. Keren Ya. tuh. Oke, Bang, untuk mengawali bincang-bincang kita santai aja karena kita ada minuman juga di sini. Tapi minumannya yang ini ya, yang ICE menggambarkan ICE. Oke. Jadi sebenarnya di sini kita mau tahu nih, Bang, apa sih gejolak kehidupan mahasiswa di Universitas Kristen Maranatha. Karena kita perlu kita ketahui bersama setiap universitas punya gaya hidupnya masing-masing nih. Pasti. Jadi kita perlu tahu nih mahasiswa ini tuh lebih condong kemana sih, lebih suka kemana sih? Boleh Bang bisa diceritakan? Kalau sekarang itu mungkin karena pandemi ya, Iya. jadi lebih condong kemana? Sebenarnya lebih condong untuk mereka itu, kalau kita bisa bilang sedikit hedon ya. Kalau di Maranatha ya terkenal kafe menjadi tempat yang tidak asing lagi kalau untuk mahasiswa di Universitas Kristen Maranatha. Cafe bertemu orang-orang baru, buka pembicaraan-pembicaraan baru, mungkin gaya hidup dari mahasiswanya pada umumnya seperti itu. Tapi memang tidak jarang juga mahasiswa-mahasiswinya yang kalau udah sekarang ya apalagi pandemi mungkin memiliki gaya hidup yang sehat ya untuk kalau tinggal di rumah kayak gitu. Cuman ya kita nggak tahu kalau misalnya pandemi sekarang di luar itu seperti apa. Tapi kalau pada dasarnya ya mungkin lebih banyak ke arah hedon ya. Hedon ya. Kalau lihat secara sekilas ya gitu, karena makanya dibilang UKM kadang diplesetin jadi universitas kayak mall ya. Kayaknya kita perlu cek juga boleh keliling-keliling di iya, kita Universitas perlu cek Kristen Maranatha dan kita ya. mungkin bisa belusukan pilih satu mahasiswa, kita cek ininya shopnya kali, kayaknya banyak banget keranjang gitu. Iya. Gitu. Benar, sempat juga saya kan sering banget tuh yang namanya nongkrong di kafe-kafe mana. Banyak banget teman bilang, "Ih,
tuh orang Marnat. Marnat banyak banget memang. Jadi memang mencakup banyak banget sih mahasiswa-mahasiswi untuk mencakup semuanya dari kafe untuk dia nongkrong gitulah. Notabene-nya dari Marnat. Iya, betul, kayak saya juga punya teman kayak dia kayak suatu kebanggaan memiliki pasangan tuh orang Marnat gitu. Wow. Iya, karena beliau tuh orangnya biasa-biasa tapi melihat kan pasti Marnat kita bilang ya. Mereka gaya hidupnya sedikit lebih high lah ya. Mungkin kayak keren lu di Maranatha dapet cewek Maranatha gitu, lu bisa ngedeketin gimana cara gitu. Karena memang pada dasarnya yang tercap di Universitas Kristen Maranatha itu memang hal seperti itunya. Gitu. Nah, tapi mungkin abang mungkin yang lebih yang sering ditinggal di Universitas Kristen Maranatha ini, apa sih bang dampak negatif dari hal-hal kayak hedon tadi, yang apa sih membuat dirinya keinginan yang bisa membuat itu tuh ternyata ini tidak baik loh, hedon ini tuh mungkin ada pihak yang mungkin merasa dirugikan dari hal-hal tersebut, bisa coba diterangkan bang. Jadi kalau misalkan di Maranatha itu di Universitas Kristen Maranatha tentunya kita sebenarnya lihat dan juga sudah mengajarkan tentang nilai hidup Kristiani ya namanya, tentang integrity, care dan excellence. Mantap. Jadi ya, itu dia. ICE. Nah, itu kita terapkan. Jadi nilai-nilai tentang integritas ya, tentang kejujuran, seperti itu, kepedulian dan juga keprimaan itu sudah kita ajarkan. Namun ya kembali lagi kepada orang perorangannya, kembali lagi pada sosial di sekelilingnya gitu. Nah, kalau untuk terkait kita bilang dampak negatif ada, tapi banyak juga dampak kegiatan-kegiatan positif yang ada di Maranatha. Cuman kita mungkin lebih membahas dampak negatifnya dulu ya, supaya kita dapat berperilaku ke depannya seperti apa. Kalau sebenarnya dampak negatifnya itu untuk mahasiswa di Universitas Kristen Maranatha ya yang seperti tadi, hedon. Kenapa sih bikin hedon? Karena memang mengikuti gaya temannya gitu yang hedon, dan juga mengikuti dari cara berteman kayak gitu, cara berteman yang mungkin tergolong bisa dibilang terlalu memaksakan dirinya gitu. Tapi betul itu bang, karena banyak juga teman-teman saya yang contohnya dia dapat beasiswa lah kita bilang ya untuk masuk ke sini, karena Maranatha itu terkenal dengan beasiswa kerennya guys. Jadi memang banyak teman-teman saya yang mungkin dia dapat beasiswa dan ketika dia menjalani kehidupan pertemanan tuh karena gengsi lah ya awalnya itu, karena mereka datang dari kampung lah untuk menyesuaikan standarnya tuh dia harus mengikuti standar orang yang mungkin ada di sekitar dia gitu. Pada akhirnya dia harus berbagai cara dari harus menipu orang tua kah atau dengan bagaimana yang pada akhirnya supaya kehidupan dia tercukupi dengan gaya hidup dia di kota ini. Mungkin itu menurut saya melihat dari mahasiswa sekarang gitu. Jadi tapi yang saya lihat pun dengan adanya hal-hal seperti itu, mungkin salah satunya contohnya dari BPK Maranatha ini, Badan Kerohanian pun mungkin menjadi tugas-tugasnya di sana gitu. Jadi kira-kira apa sih bang hal-hal apa, terobosan apa nih yang bisa membuat stabilitasi orang-orang itu tuh supaya tidak terhindar nih dari hal-hal yang bisa bisa yang tadi hal-hal jelek itu terjadi gitu bang. Ya sama seperti halnya yang kita lakukan sekarang ini ya, melalui podcast kayak gitu, melalui pembicaraan seperti ini, edukasi ya bang. Edukasi. Bang Andre datang dan Winston juga hadir di sini kayak gitu untuk mengajak Saud di sini untuk berbincang-bincang. Nah, yang sebenarnya itu yang perlu diterapkan lebih lanjut lagi ya, berdialog gitu, lebih sering berdialog, lebih sering berdiskusi, dan kita melihat yang sekarang itu adalah penanaman nilai cuman kurang, kalau bahasa gaulnya milenial gitu, kurang kekinian kayak gitu, kurang zaman now kayak gitu. Jadi sebenarnya kita buatlah untuk teman-teman itu supaya lebih positif kehidupannya dengan cara-cara kita juga, cara-cara anak muda juga kayak gitu. Karena sebenarnya terkait pemilihan teman juga ya, kayak gitu. Boleh nggak sebenarnya milih-milih teman gitu? Boleh nggak ya milih-milih teman kayak gitu? Sebenarnya ya itu harus gitu. Kita milih-milih teman, tapi bukan berarti kita ngajak berantem semua orang gitu loh. Karena ini nggak sesuai nilai kita, berantem sama ini sesuai. Nggak gitu. Kita saling menghargai gitu.
Ya contohnya kalau misalnya teman kayak gitu, boleh nggak menjauhi teman yang membawa dampak buruk ke kita kayak gitu? Ada banyak pertanyaan orang seperti itu ya, sebenarnya boleh gitu, itu pilihan kita kayak gitu. Menjauhi teman yang membawa dampak buruk ke kita ya boleh, tapi jangan memutus komunikasinya kayak gitu. Jadi banyak cara yang bisa kita gunakan sebenarnya untuk mengurangi dampak buruk dari pertemanan kita sehari-hari. Keren gitu. Memang. Oh iya, karena kebetulan kita dari Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha, Abang sama ini kita perlu tahu nih, karena kan kita ruang lingkupnya di Maranatha nih, dinamika kehidupannya kurang lebih kita pun sudah melihat gitu. Mungkin Abang dulu gimana di kuliahnya, dinamikanya kurang lebih samakah atau apa sih membedakan? Kurang lebih sama ya, sama. Sebenarnya kalau mau ngebahas kebalik ya tentang hedonisasi, sebenarnya di universitas saya juga pun seperti itu juga ada. Cuman mungkin saya tidak mengalami seperti itu juga, tapi yang banyak yang hedon tuh jadi gara-gara dia hedon, segalanya ada, dikasih orang tua ada segala macam, malah dia malas untuk kuliah. Betul. Itu sih dampak negatifnya. Malah kan sebenarnya ada orang yang susah, malah dia yang semangat. Ada yang gampang, kok dia yang malah yang malas gitu kan. Titip absen. Banyak kan mahasiswa yang seperti itu. Banyak banget sih polemik yang waktu saya rasain juga ada. Cuman ya saya bersyukur ya, saya dengan keluarga yang ya biasa-biasa aja ya, saya kuliah. Ya saya butuh kuliah, saya butuh ilmu, saya butuh gelar, saya kuliah. Dan mengajari nilai-nilai yang baik itu ya di keluarga ya. Benar, luar biasa. Waktu itu waktu Abang kuliah itu adakah bidang-bidang kayak di Maranatha seperti kerohanian seperti ini untuk mengetahui nih apa sih dampak-dampak sosial yang terjadi saat ini? Kebetulan saya memang tidak aktif, bukan aktivis banyak. Saya kupu-kupu lah, kuliah pulang ya. Oh ternyata luar biasa Universitas Kristen Maranatha ini. Maksudnya karena saya pun mahasiswa sebenarnya nggak terlalu aktif banget sebenarnya. Tapi aku yakin semua fakultas, semua TU pasti tahu dengan BPK Maranatha ini, karena mungkin memang ambil andilnya mereka bukan hanya karena mengatasnamakan orang-orang Kristen, tapi karena di sini banyak aspek seperti dari agama-agama lain, suku-suku lain, tapi mungkin BPK Maranatha ini hadir untuk di tengah-tengah semua ini supaya menjadi stabilitator mahasiswa-mahasiswa di sini ya, Bang. Itu mungkin contohnya perbedaannya ya, Univ itu mereka mungkin tidak apa namanya? Ya ini oknum-oknum ya, bukan berarti semua universitas ya. Tapi memang ini harus kita dengan adanya edukasi seperti ini kita mendorong juga semua perguruan-perguruan tinggi untuk membuat suatu bidang yang bisa menjadi stabilitator mahasiswa-mahasiswanya nih, untuk berpikir lebih ke depan lah ya, untuk mengetahui apa nilai-nilai yang sebaiknya harus diterapkan untuk dirinya seperti apa. Seperti itu, benar Bang? Luar biasa Bang. Ya mungkin ada sedikit nih dari Gamki juga nih sebenarnya. Apa sih kalau dari sudut pandang Gamki melihat dari luar itu Universitas Kristen Maranatha? Jadi kita ada keseimbangan gitu. Kalau kita melihat hanya negatif dari dalamnya aja, mungkin ya bisa dibilang ya hampir semua universitas punya dampak-dampak negatif dari mahasiswa-mahasiswanya kayak gitu. Nah kalau dari Gamki sendiri nih melihat mahasiswa Maranatha itu gitu. Oh kita ditanya sekarang. Boleh. Ya, karena kan Gamki kan banyak program-program nih kan. Kedepannya bakalan banyak program nih, dan ya yang kita tahu udah bekerja sama dengan Universitas Kristen Maranatha ya. Kayak gitu. Nah jadi bagaimana nih? Atau ada tips and trick gitu untuk mengatasi dampak-dampak negatif dari pertemanan yang buruk, lifestyle yang buruk di luar biasa. Ini pertanyaan level doktor ini. Jadi sebenarnya memang di sini kita Gamki Kota Cimahi hadir sebagai pemuda-pemuda yang bisa dapat mengedukasi, berpelayanan di sekitar kita, terkhususnya anak muda nih yang harus tahu bahwa peran kita ke depannya 20 tahun ke depan, malah 10 tahun lah ke depan, itu peran kita yang sangat dibutuhkan gitu. Nggak mungkin senior-senior kita yang menduduki pejabat-pejabat pemerintah sekarang mereka terus gitu. Jadi harus kita coba tanamkan dari sekarang bagaimana kita partisipasi anak muda itu bisa berdampak positif untuk negara ini. Tapi terutama dari hal-hal kecil, dari keluarga, dari sekolah, pekerjaan, hal itu yang selalu kita tekankan. Karena kita membagi 3 fokus Bang di Gamki ini, bagaimana kita harus beres dulu dengan Tuhan, dengan keluarga, dan kedua itu beres dengan sekolah, atau yang sekolah, studi, yang lagi kuliah, dan mungkin yang kerja, fokus dengan kerja. Dengan
2 ini sudah beres, baru bisa dia loncat ke nomor 3 yaitu Gamki ini. Setuju banget itu. Seperti itu. Jadi kita pun melihat dinamika apa namanya perguruan tinggi ya, karena kita pun banyak anggota kami yang sedang kuliah juga, terutama di Marnat ini. Karena saya melihat Maranatha ini universitas swasta yang besar sudah dari dulu di Bandung ini gitu, mewakili Kristen lah ya, sangat besar. Karena saking besarnya pun ketika ketika kita membahas ke mana ke tiap orang yang ini pasti ada serba-serbi lah yang dia ketahui tentang Marat, ada yang ada yang positifnya, ada yang contohnya yang negatifnya dan lain-lain gitu. Tapi yang saya lihat mungkin memang Maranatha ini sekarang sudah mulai berkembang nih. Dengan salah satunya Maranatha ini mau berkolaborasi nih dengan pihak-pihak luar gitu. Contohnya seperti Gamki ini nih. Ya ini maksudnya ini poin-poin penting ini yang harus diterobos oleh anak muda ataupun perguruan tinggi gitu, supaya dapat mengaktifkan nih pemuda-pemuda lebih sadar lagi apa sih fungsinya kita berpartisipasi di kampus, di masyarakat gitu. Karena kita pun bukan hanya butuh aktif di masyarakat gitu. Di mana kita tinggal pun sebenarnya yang kerja, yang kuliah, contohnya kuliah di Maranatha, itulah ambil andil kita di situ gitu. Dengan saya pun melihat perkembangan, karena saya orang Maranatha juga ya, melihat perkembangan di Universitas Maranatha luar biasa dengan adanya BPK ini, adanya suatu tiap pagi memberikan renungan-renungan. Itu luar biasa Bang. Itu menjadi terobosan-terobosan yang luar biasa dalam sudut pandang saya. Mungkin dari Bang Andre ada sedikit begini pandangan tentang Universitas Kristen Maranatha. Sebenarnya kalau dari pandangan, kalau dari pengalaman saya waktu di pekerjaan. Banyak banget anak-anak yang lulusan Maranatha. Mantap. Banyak juga ada beberapa orang. Cuman memang yang dia punya itu memang tidak sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Saat saya tanya, kan ada yang namanya tes dulu nih. Kamu jurusan ini kok kamu tidak bisa sebenarnya. Nah, karena dia tuh memang terfokusnya untuk memang bukan jurusan dia sendiri, tapi dia mencoba melamar di situ. Sebenarnya dari kalau misalkan dibahas dari di luar itu sih dia sangat-sangat pintar nih, dia masuk akal gitu. Cuman mungkin dari dari kebutuhan perusahaannya pun memang belum banyak. Cuman dari keseluruhan saya melihatnya emang sebenarnya banyak banget orang yang dia bisa di tempat lain, cuman dia tidak bisa di sini. Gitu sih sebenarnya. Luar biasa pembicaraan kita hari ini Bang. Jadi memang dapat saya simpulkan mungkin dari tadi memang peran anak muda, terutama badan-badan di universitas ini sangat penting nih untuk menjadi stabilitator anak muda yang ada di Universitas Kristen Maranatha ini terutamanya. Nah, tadi mungkin juga Bang melihat itu bahwa anak-anak Maranatha yang identik dengan hedonismenya mungkin, tapi dengan BPK nih mempunyai suatu program-program bagaimana melakukan pendekatan edukasi supaya bahwa kita sebagai mahasiswa pemuda lebih pintar lagi lah untuk dalam bergaul, mencari teman yang tadi mungkin Abang bilang mungkin. Ada tips and triknya juga ya? Boleh. Boleh. Ada. Tips and triknya gimana? Kepikiran gitu. Jadi buat kita mencari teman itu ya sebenarnya kan pertanyaan tadi boleh nggak mencari teman kayak gitu ya. Sebenarnya teman itu lingkaran kedua daripada keluarga. Benar. Gitu. Yang pertama itu kan lingkungan keluarga gitu. Nah ya jangan ragu aja kayak gitu untuk memilih-milih teman. Kalau ada teman yang meracuni kita, ya ibarat dalam tanda kutip meracuni ya teman-teman yang beracun gitu ya. Ya tinggalkan aja gitu. Tinggalkan tapi ya itu tetap jangan putus komunikasinya gitu. Dan yang jadi catatan juga adalah tolak ajakannya bukan berarti menolak orangnya. Kayak gitu. Jadi kadang kan diajak, ayo kita traveling yuk kemana gitu. Padahal kita lebih suka rebahan gitu kan, nonton Netflix session berapa Korea gitu kan, Vincenzo atau yang lain-lainnya gitu ya. Itu yang harus kita tolak gitu. Misalnya kalau memang kita mau tolak tapi jujur. Jangan banyak alasan. Oh aku diinin mama, papa gitu. Jangan terlalu banyak alasan gitu. Jadi to the point aja. Dan ya teman-teman juga untuk yang untuk yang berteman dengan yang menolak untuk ajakan-ajakannya jangan baper juga gitu. Luar biasa. Jadi ya itu sih. Nah itu tadi tip and trick dari Bang Saud ya, BPK Universitas Kristen Maranatha. Tadi seperti itu teman-teman, kurang lebih bahwa
teman-teman gak usah takut bila mau masuk ke Maranatha ini ya, dengan mungkin banyak indikasi bahwa saya takut tidak bisa bersaing atau bagaimana, karena semua aspek di sini kita dapat raih walaupun asalkan kita mengarahkan diri kita ya, pergaulan kita dengan baik gitu. Dengan itu pun mungkin kita bakal didukung nih sama internal Universitas Maranatha untuk supaya dapat mengarahkan kita melakukan kegiatan-kegiatan lebih baik. Salah satunya BPK Maranatha ini. Mungkin gitu teman-teman, wawancara kami terhadap abang kami yang luar biasa ini dari BPK Maranatha. Rencana ke depan dari BPK Maranatha ini apa bang kira-kira yang terdekat? Yang terdekat ini rencana ke depan kita ya masih ya untuk podcast ini kita kembangkan kayak gitu, dan memang menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi di luar daripada Universitas Kristen Maranatha, dan juga ya nanti kita kembangkan ke depannya ya untuk pelayanan-pelayanan kerohanian di Universitas Kristen Maranatha. Semoga bisa memberkati semuanya. Amin. Semoga lancar terus ya bang. Siap. Terima kasih untuk hari ini, untuk waktu kesediaannya. Iya luar biasa. Teman-teman, terima kasih untuk yang sudah mau menyaksikan dari podcast ini. Mudah-mudahan dari edukasi ini teman-teman dapat terinspirasi dari hal-hal yang tadi, hal-hal yang mungkin ada pertanyaan nih dari Maranatha seperti apa, mungkin bisa tadi belum terjawab, nanti mungkin bisa kan ada BPK Maranatha, ada IG-nya bang ya, bisa nanti mungkin di saran dan komentar bisa ini kan. Boleh. Siapa tahu nanti dari pihak Maranatha-nya dapat langsung memberikan tanggapan dengan baik. Itu saja dari kami dari Gamki Kota Cimahi untuk pertama kalinya dengan narasumber hebat hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Bang Andre. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya.